Kesuburan tanah merupakan kemampuan tanah untuk menyediakan unsur hara bagi tanaman. Tingkat kesuburan tanah dapat diukur dengan mengetahui sifat fisik dan kimia tanah. Hal tersebut dapat diketahui dengan melakukan pengujian pada sampel tanah. Hasil uji sampel tanah ditentukan oleh ketepatan pengambilan sampel tanah. Pengambilan sampel tanah yang tepat tidak menyebabkan perbedaan sifat tanah di lapangan dengan sampel tanah yang diambil. Lalu, bagaimana pengambilan sampel tanah yang tepat? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pengambilan sampel tanah ada dua macam, yakni pengambilan sampel tanah utuh dan pengambilan sampel tanah terusik atau terganggu. Yang pertama adalah pengambilan sampel tanah utuh. Sampel tanah utuh merupakan sampel tanah yang diambil dari lapisan tanah tertentu dalam keadaan tidak terganggu. Pada praktikum kali ini, sampel tanah diambil di pekarangan rumah dan di Tegal. Alat yang digunakan dalam pengambilan sampel tanah utuh adalah ring sampel, setelah itu ada sekopini, ada pisau, plastik, solasi, dan perekat. Langkah pertama yang dilakukan dalam mengambil sampel tanah adalah menentukan titik pengambilan sampel tanah. Langkah kedua adalah membersihkan permukaan tempat tanah yang akan diambil dari tumbuh-tumbuhan, dedaunan, dan seresah batu. Langkah ketiga adalah meletakkan sampel di atas permukaan tanah yang akan diambil dengan bagian yang tajam berada di bawah. Keempat, tekan sampel secara merata dengan perlahan hingga tenggelam 3/4 bagiannya. Langkah kelima, meletakkan sampel kedua di atasnya, lalu tekan dengan palu hingga ring sampel pertama tenggelam seutuhnya. Selanjutnya, ambil ring sampel pertama dengan cara menyekop atau menggali tanah di sekitar ring sampel. Yang terakhir, membersihkan sampel dari tanah berlebihan dengan menggunakan pisau yang tersedia, tutup dan solasi sampel, lalu masukkan ke dalam plastik dan memberi label. Setelah pengambilan sampel tanah selesai, jangan lupa tutup lubang yang telah dibuat. Selanjutnya adalah pengambilan sampel tanah utuh di Tegal. Prosedur atau langkah-langkah pengambilan sampel tanah utuh yang ada di Tegal sama seperti langkah-langkah pengambilan sampel tanah yang ada di pekarangan rumah. Yang kedua adalah pengambilan sampel tanah terusik atau terganggu. Sampel tanah terusik atau terganggu merupakan sampel tanah biasa. Sampel tanah ini bisa diambil dengan menggunakan cangkul, sekop, atau bor tanah. Metode pengambilan sampel tanah dapat dilakukan dengan 3 macam cara, yakni ada metode diagonal, metode zigzag, dan metode acak. Untuk pengambilan sampel tanah terusik sendiri dapat dilakukan dengan pengambilan sampel tanah yang ada di permukaan ataupun sampel tanah yang ada di kedalaman tanah. Pada video ini dilakukan pengambilan sampel tanah di permukaan dengan metode zigzag. Metode zigzag sendiri merupakan penentuan titik pengambilan sampel tanah dengan cara zigzag di seluruh lahan. Setelah sampel tanah diambil, bersihkan sampel tanah dari agregat atau kotoran-kotoran yang ada di dalam sampel tanah. Setelah itu, masukkan sampel tanah ke dalam plastik dan beri label. Selanjutnya adalah pengambilan sampel tanah di kedalaman tanah. Pengambilan sampel tanah di kedalaman tanah dapat dilakukan dengan menggunakan bor tanah. Tetapi di sini diganti karena keterbatasan alat yang ada.
Alat di sini merupakan pipa yang telah dimodifikasi sehingga dapat melubangi tanah dan mengambil tanah yang ada di kedalaman tanah. Pengambilan sampel tanah terusik di kedalaman tanah dengan menggunakan bor tanah dapat dilakukan dengan cara. Yang pertama, meletakkan mata bor tanah di atas permukaan tanah yang telah ditentukan. Selanjutnya, memutar dan menekan bor tanah searah jarum jam perlahan-lahan hingga kedalaman tanah yang diinginkan. Bor tanah kemudian dikeluarkan dengan menariknya secara perlahan-lahan berlawanan arah dari jarum jam. Selanjutnya, sampel tanah yang di dalam bor tanah diambil secara hati-hati. Kumpulkan contoh tanah yang diambil sesuai dengan kedalamannya, lalu masukkan ke dalam plastik dan beri label. Kesimpulan dari praktikum kali ini adalah tanah yang ada di Tegal cenderung lebih gembur dan halus daripada tanah yang ada di pekarangan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan kesuburan tanah yang ada di Tegal dan pekarangan rumah.